rancanganmu yang ada padamu. Kau telah sediakan bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. Ya Allah, Kau tahu rancanganmu yang ada padamu. Kau telah sediakan bukanlah rancangan yang jahat, namun membawa kebaikan. Segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. Segala yang terjadi untuk membawakanku lebih mendekatmu. Selalu segala yang terjadi biar membuatkanku mengingat akanmu. Mengingat akanmu. Mengingat akanmu. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bila kami ada sampai saat ini, kami sungguh menyadari bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi semua karena kemurahan Tuhan semata. Sore hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada sore hari ini adalah melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti dekat atau akrab
dengan Tuhan. Ibu-ibu, saya percaya bahwa sebagai orang tua, kita pasti rindu supaya kita memiliki hidup yang dekat dengan anak-anak kita. Demikian juga sebaliknya, anak-anak kita pun dekat dengan kita. Nah, hal ini yang dirindukan Tuhan di dalam kehidupan kita anak-anaknya, di mana kita hidup dekat dengan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Berbicara tentang melekat kepada Tuhan, hal ini berbicara tentang kehidupan yang dekat dengan Tuhan terus-menerus di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita hari lepas hari. Di mana kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, kita sungguh-sungguh menyediakan waktu yang khusus dan fokus untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui waktu doa dan waktu perenungan firman Tuhan, kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan kita juga mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah mengapa kita harus punya waktu yang khusus dan fokus dengan Tuhan? Jawabannya adalah karena bila kita tidak punya waktu yang khusus dan fokus dengan Tuhan, maka seringkali komunikasi kita dengan Tuhan hanya sekedar rutinitas yang tanpa arti. Karena kita gak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan yang kita baca. Kita tidak mengerti apa-apa tentang renungan yang sudah kita baca. Kenapa? Karena kita gak fokus. Seringkali kita gak fokus ketika kita merenungkan firman Tuhan, karena tanpa sadar seringkali kita sambil balas WA, seringkali kita sambil terima telepon kalau ada telepon kita terima, atau mungkin ada yang tanpa sengaja TV hidup gitu kan. Jadi fokus kita kebagi, kita dengar televisi sambil kita baca Alkitab. Akhirnya kita gak ngerti apa-apa firman Tuhan yang sudah kita baca. Tapi hal ini berbeda ketika kita punya waktu yang khusus dan fokus. Ketika kita punya waktu yang khusus dan fokus, maka handphone akan kita simpan. Pikiran kita tentang mau masak apa akan kita tidak pikirkan dulu, karena nanti kita akan manage pikiran kita. Pokoknya waktu saya saat ini adalah waktu saya dengan Tuhan. Yang ada adalah Alkitab dan hati yang tertuju kepada Tuhan. Maka kita akan sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Kita akan mengerti firman Tuhan yang kita baca dengan baik. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Markus 1 ayat 35 adalah suatu teladan bagaimana Yesus memiliki komunikasi yang sangat baik dengan Allah. Markus 1 ayat 35 firman Tuhan katakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun, ia di sini maksudnya Yesus, dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus telah memberikan kita suatu teladan tentang bagaimana pentingnya hidup melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini harusnya menjadi prioritas utama dalam seluruh kehidupan kita. Sesibuk apapun kita sebagai ibu rumah tangga, sesibuk apapun kita sebagai seorang yang harus mengurus rumah dan juga harus bekerja, maka kita harus mengutamakan Tuhan, harus memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya semakin kita sibuk, maka semakin kita memiliki kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita sadar, Tuhan, tanpa Engkau saya tidak bisa melakukan apapun. Tanpa Engkau saya bukan siapa-siapa. Maka kita memiliki hidup yang melekat kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan, untuk kita melakukan setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, mengapa kita harus hidup melekat kepada Tuhan? Karena hanya ketika kita hidup melekat kepada Tuhan, maka kita akan berakar, kita akan bertumbuh, dan kita akan berbuah di dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 4 firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan di dalam ayat yang kelima dari Yohanes pasal 15 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas bahwa kita harus hidup melekat kepada Tuhan, sebab hanya dengan demikian maka kita akan bertumbuh di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Untuk menjadi orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah, maka kita harus berjuang. Kita harus ada usaha, kita harus ada kerinduan, ada komitmen. Tiap hari kita harus sangkal diri untuk senantiasa hidup melekat kepada Tuhan. Sebab untuk hidup melekat kepada Tuhan bukan perkara yang mudah. Seringkali kita menghadapi tantangan, kita menghadapi godaan, baik dari diri kita sendiri maupun dari luar diri kita. Entah kita capek, kita ngantuk, atau banyak kesibukan, terus urusan yang belum beres, akhirnya membuat kita, aduh saya gak sempet deh, mau berdoa, mau baca Alkitab, gak ada waktu. Yang kalau kita renungkan kembali, sebenarnya semua itu bisa diatur bila kita berkomitmen. Mau mengutamakan Tuhan di atas segalanya di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, maka percayalah bahwa Tuhanlah yang akan kasih kita kekuatan. Tuhan yang akan kasih kita hikmat untuk kita bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik. Jadi kuncinya ibu-ibu ada dalam diri kita masing-masing. Ada gak sih kerinduan untuk kita bersekutu dengan Tuhan? Seberapa dalam sih kerinduan kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan? Kalau kerinduan kita begitu dalam, keinginan kita begitu dalam untuk kita bersekutu dengan Tuhan, maka pasti ada jalan untuk kita bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh pribadi kita tiap-tiap hari. Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu seperti apakah hidup orang yang melekat kepada Tuhan? Bila kita perhatikan di dalam bacaan kita di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-1, dikatakan bahwa orang yang hidup melekat kepada Tuhan adalah orang yang akan dengan tegas menolak kejahatan dan hidup di dalam kebenaran. Maka di dalam ayat 1 di dalam Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencongkok. Orang yang hidup melekat kepada Tuhan, ia tidak akan kompromi dengan kejahatan, ia tidak akan kompromi dengan dosa. Ya, tidak. Sebab tujuan hidupnya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Hal yang kedua yang dapat kita lihat dari hidup orang yang melekat kepada Tuhan adalah di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-2b. Orang yang hidup melekat kepada Tuhan akan menetapkan hatinya dan pikirannya pada firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan ia akan mengutamakan relasi pribadinya dengan Tuhan setiap hari. Karena itu Mazmur 1 ayat 2b katakan kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau pengajaran Tuhan
dan merenungkannya siang dan malam. Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas. Ketika kita hidup melekat kepada Tuhan, maka kita akan menetapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita kepada Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Dan kesukaan kita atau yang menjadi kegemaran kita adalah merenungkan firman Tuhan dengan tekun, dengan setia, hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi ini sebenarnya waktu kita lebih dari cukup untuk kita membaca firman Tuhan. Waktu kita banyak sekali, tetapi seringkali kita lebih mengutamakan hal-hal yang nilainya sementara. Dan kita mengabaikan relasi pribadi kita dengan Tuhan. Sedangkan kita tahu bahwa firman Tuhan itu sangat penting dan bermanfaat di dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu dengan kita hidup melekat kepada Tuhan, maka hidup kita, hidup ibu-ibu dan juga saya, kita akan diubahkan melalui firman Tuhan dari hari ke hari. Semakin hari karakter kita akan semakin dibentuk. Semakin hari kita akan semakin diubahkan Tuhan. Sehingga ada perubahan hidup dari hari ke hari. Dan orang akan melihat suatu hidup yang berbeda dari kehidupan kita. Orang yang hidup melekat kepada Tuhan akan dengan disiplin setiap saat berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan akan seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini janji Tuhan ketika kita hidup melekat kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami hidup yang berbahagia, hidup yang bersukacita, hidup yang diberkati, hidup yang menghasilkan buah. Dan buah kita dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berbahagia di dalam ayat ini juga berarti bersukacita atau diberkati. Jadi orang yang hidup melekat kepada Tuhan, hidupnya akan bersukacita, hidupnya akan diberkati. Nah, berkat Tuhan ibu-ibu tidak selalu berupa materi, tetapi damai sejahtera yang dalam hati kita, sukacita yang kita alami di dalam hidup kita, itu adalah berkat Tuhan yang tak terhingga. Seringkali kita perhatikan banyak orang bergelimang harta, tetapi hidup tanpa sukacita. Banyak orang bergelimang harta, tetapi mereka hidup tanpa damai yang daripada Tuhan. Karena itu sadarilah bahwa ketika kita hidup melekat kepada Tuhan, ada berkat yang indah yang Tuhan sediakan, yaitu damai dan sukacita sejati yang dikaruniakan Allah, Sang Sumber damai, Sang Sumber sukacita sejati itu kepada ibu-ibu dan juga saya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita sejati atau damai yang sejati datang bukan karena kita punya segala hal yang mewah, namun karena kita taat dan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Damai yang sejati datang karena kita taat menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya saat kita senang, tetapi ketika kita susah pun kita setia hidup di dalam firman Tuhan. Karena kita percaya, kita mengerti bahwa yang Tuhan rindukan adalah suatu relasi yang terus-menerus melekat kepada Tuhan dari hari ke hari. Dan itulah wujud
kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita senantiasa ingin hidup dekat kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 62 ayat 2 firman Tuhan katakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka ketenangan sejati, damai yang sejati, sukacita yang sejati akan kita alami di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini, yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami menjaga relasi pribadi kami dengan Engkau. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya di dalam kesibukan kami sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan Tuhan, sebagai badan pengurus, kami boleh mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Tolonglah kami ya Tuhan, agar di dalam seluruh kehidupan kami mau mengatur waktu kami, agar kami punya waktu yang khusus dan fokus untuk bersekutu dengan Engkau. Karena hanya di dalam kami bersekutu dengan Engkau dan kami menghidupi firman Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan. Itu sukacita dan damai sejati yang daripada Tuhan. Berkatilah ibu-ibu pribadi lepas pribadi. Berkati sebagai istri, sebagai popo, sebagai mertua, sebagai menantu. Tolonglah kami Tuhan supaya dalam seluruh kehidupan kami boleh menjadi teladan iman. Bagi pasangan kami, bagi anak-anak kami, bagi cucu mantu kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Tuhan jaga, lindungi kami di tengah pandemi ini. Tuhanlah perisai kami. Tuhanlah pelindung kami. Kepadamu Tuhan kami berlindung. Kami menyerahkan Tuhan semua ibu-ibu Gereja Kristus Tanjung Karang. Biarlah Tuhan yang berkati di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati anak-anak cucu mantu kami, supaya mereka juga senantiasa dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Ibu-ibu yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan Tuhan kuatkan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa mengingatkan bahwa ada Tuhan yang senantiasa hadir, menyertai dan akan menolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Amin.